Ya pemirsa, banyak pihak menduga ada yang tidak beres dari bongkar pasang pengacara Barada Eliezer. Dan benarkah ada tekanan dan juga intervensi di balik bongkar pasang itu? Kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa bersama Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Bapak Sugeng Teguh Santoso. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Mbak, selamat siang. Pak, di sini Pak Sugeng ada desas-desus gitu yang mengatakan di balik gonta-gantinya pengacara Barada E, ini ada yang nggak beres. Ini benar nggak Pak? Kalau saya melihat ya, yang pergantian pertama ya, advokat Nahot ya, itu karena kalau saya duga ada ketidaksesuaian komitmen antara pengacara Nahot dengan Barada E yang pertama kali. Jadi ketika dia kemudian berubah keterangan, kemudian menjadi mengaku, ya menurut pengacara Nahot, artinya Barada E telah tidak sepakat dengan strategi pembelaan. Itu sah ya, pengacara mundur sah. Ya, pengacara. Yang kedua, pengacara Oliva dan Burhanuddin ini, dia bukan mundur tetapi dicabut kuasanya dengan proses intervensi ya. Intervensi penyidik yang menurut saya ini terlarang ya. Bahkan menurut saya ada potensi pelanggaran kode etik gitu ya, kode etik penyidik karena mengintervensi hubungan khusus antara advokat dengan pengacara. Walaupun saudara advokat Dewi Payumara ditunjuk oleh Bareskrim ya dan juga advokat Burhanuddin, kewajiban penunjukan oleh Bareskrim melekat karena perintah undang-undang, yaitu terhadap seorang tersangka yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, apalagi ancaman hukuman mati, wajib didampingi pengacara. Ya, oleh karena itu setelah ketiadaan advokat Nahot, maka demi hukum penyidik wajib menyediakan pengacara atas pembayaran negara ya untuk saudara tersangka Barada Eliezer. Nah, ketika sudah ditunjuk, maka penyidik sudah tidak punya lagi kewenangan apapun dalam hubungan istimewa advokat dengan pengacara. Nah, waktu ada pencabutan, saya menduga di sini ada intervensi, ya, ada intervensi. Nah, sekarang sudah dicabut, saudara Diolipa menilai pencabutan tersebut ada dugaan pelanggaran hukum, silakan saja itu dipersoalkan haknya dia. Ya, sekarang wajib juga setelah tidak ada advokatnya, penyidik wajib juga menunjuk sama seperti yang pertama. Itu kewajiban di dalam KUHP ya, dan juga undang-undang undang-undang kekuasaan kehakiman dan juga bantuan hukum ya, itu wajib ditunjuk. Nah, sekarang ada advokat saudara Richard Salampesi ya, menurut saya tetap berlaku seperti yang saya sampaikan, ketika ditunjuk tidak boleh ada intervensi terhadap advokat. Nah, catatan saya ya, saya ini penyusun kode etik ya, kode etik advokat dan 10 tahun sebagai majelis kehormatan profesi ya. Jadi mengadili dugaan pelanggaran kode etik. Catatan saya, walaupun ditunjuk, advokat harus menunjukkan independensinya ya, tidak boleh tunduk atas skenario penyidik, apapun skenario itu. Yang diutamakan adalah tegaknya kebenaran dan keadilan. Nah, silakan ini meramunya ya. Tegaknya kebenaran dan keadilan. Dalam pandangan saya, banyak advokat-advokat yang disebut rekanan polisi atau rekanan jaksa ya, yang ditunjuk dalam perkara-perkara tertentu untuk menjalankan misi daripada penyidik ataupun jaksa. Nah, ini saya kritik ya. Saya tidak secara umum akan mengkritik ini, karena yang sangat penting buat advokat adalah independensi. Dalam independensi ini dikaitkan dengan pasal 5 Undang-Undang Advokat dan penjelasannya. Independensi sebagai penegak hukum adalah tidak boleh diintervensi tanpa rasa khawatir dan tanpa rasa takut. Ya, ini penjelasan pasal 5 Undang-Undang Advokat terkait posisi advokat sebagai penegak hukum dan juga advokat yang independen. Begitu.
Ya Pak Sugeng, ini masih terkait dari pencopotan dari Deolipa. Ini kemarin Deolipa juga mengatakan kalau ini intervensi yang tadi Pak Sugeng bilang, ini Deolipa mengatakan ada chat dari sosok seorang jenderal. Ini tanggapannya seperti apa Pak Sugeng? Apa yang harus dilakukan? Ya, saya tidak tahu chatnya apa itu ya, saya tidak tahu ya. Tetapi itu mungkin menjadi bahan barang bukti nanti di persidangan kalau menjadi menggugat. Akan tetapi harus dilihat apakah komunikasi tersebut bisa dikualifikasi sebagai intervensi, ya. Kalau intervensi advokat bisa menolak, ya. Tetapi problemnya kliennya dalam kekuasaan penyidik, ya. Problemnya ini, ya. Problemnya kliennya dalam kekuasaan penyidik. Advokatnya sepertinya bisa tidak menegaskan sikap, tidak mau diintervensi, ya. Halo, ya. Ya. Jadi advokatnya sudah menegaskan sikap, tapi kan kliennya dalam tanda kutip di bawah kekuasaan, di bawah pengawasan penyidik. Nah, ini problematiknya di sana. Oke, baik. Ya, baik. Kalau gitu kami akan terus menantikan dan mengikuti seperti apa kelanjutan proses pemeriksaan sampai ke sidang persidangan. Terima kasih Pak Sugeng untuk Terima kasih banyak, informasi Pak dan Sugeng. waktunya. Saya sudah cukup, ya.